Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu. Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka hendaknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ketua kelasnya tolong dipimpin. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa di kelas ini. Bagaimana? Ada yang tidak hadir, anak Ibu? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Yang belum hadir, Bu. Siapa yang belum hadir? Siapa Amaida yang belum hadir? Risnayanti, Bu. Ya, Risnayanti ya. Kemudian siapa lagi? Ini, Bu. Ya. Oke. Fauza, Bu. Fauza 3 orang ya. Risna, Fauza sama siapa tadi? Yeni. Yeni ya. Nah, kemudian Ibu akan menanyakan nih sama kalian. Pernah nggak kira-kira makan roti? Pernah, Bu. Enak rasanya nggak? Enak. Nah, oke. Terbuat dari apa roti itu? Dari tepung, Bu. Tepung. Oke. Ada nggak kira-kira selain tepung yang membantu proses terbentuknya roti tersebut? Di roti udah ditaruh gula ya, Bu, ya, garam lagi. Gula, Bu. Telur, Bu. Ya, boleh. Kemudian ada lagi nggak? Mentega. Oke. Nah, selain itu ada nggak mikroorganisme yang berperan untuk proses pembuatan roti tersebut? Kami nggak tahu, Bu. Tapi tahu, Bu. lagi, Bu. Ya, permipan tadi. Siapa yang jawab permipan tadi? Saya, Bu. Saya Ya, pernah lihat mama saya taruh permipan waktu buat donat. Ya, boleh. Nah, permipan itu mengakibatkan roti itu apa ya? Supaya apa gitu ditaruh permipan? Mengembang, Bu. Iya, betul, mengembang. Nah, jadi di dalam permipan itu ada apa yang bisa mengakibatkan roti tersebut bisa mengembang? Ayo, anak Belum ibu. tahu, Bu. Nggak tahu? Saya belum tahu. Ada gas kali ya, Bu ya? Gas? Enggak ya? Ayo, pikir Apa lagi. ya? Apa yang mengakibatkan roti tersebut menjadi mengembang? Ada mikroorganisme apa di sana? Saccharomyces, Bu ya. Jenisnya apa itu? Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, itu nama apa misalnya? Nama bakterinya. Nama bakteri, Bu. Bakteri. Jadi kita buat roti pakai bakteri nih. Kan pemuaian gas karbon dioksida dari hasil fermentasi dengan bantuan Saccharomyces. Nah, Saccharomyces itu bakteri. Jamur, Bu. Jamur ya. Iya, nah jamur. Nah, jadi judul kita hari ini itu adalah materinya jamur. Nah, jadi Ibu akan menayangkan sebuah video yang nantinya kalian amati. Sebentar ya. Oke, silakan diamati. Bu, gedein suaranya dikit, Bu. Sebaiknya tidak dikonsumsi ya. Jamur roti terdiri atas hifa, jamur, dan sporarium. Ada jenis hifa, yang fokus ke dalam dan berfungsi sebagai akar dan menjulang ke atas dan membentuk sporarium. Sporarium adalah organ protospora, disebut juga protosistem.
sulit bagi kalian. Jamur roti akan gurih cepat pada suhu 14 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Karena sebaiknya tidak menyimpan roti di suhu ruang lebih dari 2 hari. Apabila disimpan lebih lama, ini harus menyimpan roti dalam suhu dingin akan saat akan dikonsumsi. Yuk, kita lihat dalam mikroskop. Seperti jaring yang saling berhimpitan ya. Sekarang kita lihat ke samping. Seperti dan ada seperti bunga di tiap ujungnya. Menarik sekali. Oke, sudah ya. Sudah Ibu tampilkan video. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, berapa lama roti bisa seperti ini? 3 hari, Bu ya. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu ya, tergantung suhu penyimpanan roti tersebut ya. Nah, kemudian kenapa bisa roti bisa seperti itu? Bisa tumbuh seperti yang tadi, kehitaman, itu kenapa? Nggak ada bahan pengawet, Bu. Apa? Nggak ada bahan pengawet? Pengawet. Terus apa lagi? Ayo anak ibu yang lain. Kenapa roti bisa seperti itu? Ayo Tumbuh yang jamur, lain. Bu ya. Ya, tumbuh jamur. Kena Nah, udara, Bu, kena jadinya berjamur. iya. Ada lagi? Lembab, Bu, lembab. Lembab. Nah, salah satu habitat jamur itu dia suka tempat yang lembab ya. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik serta mengamati video, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri jamur, dasar pengelompokan jamur, struktur tubuh dan golongan jamur berdasarkan ciri morfologinya dengan mensyukuri anugerah ciptaan Allah dan berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Nah, oke. Sekarang setelah Ibu menayangkan video yang kalian amati tadi barusan, Ibu akan meminta kalian untuk menyelidiki hal terkait pembuktian terhadap apa yang telah kalian amati. Nah, kemudian boleh kalian mencari jawabannya itu melalui referensi, misalnya internet, buku-buku, ya kan? Nah, nanti Ibu akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya, atau ini Ibu sebutkan kembali. Kelompok 1 Husni, Lia, Armaidah, dan Yusra. Kelompok 2 Rizky, Rahma, Risna. Kelompok 3 Lela, Fauza, dan Yeni. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti di dalam LKPD di situ ada tabel yang nantinya kalian isi gambarnya berikut keterangan, kemudian ada soal-soalnya yang harus kalian jawab. Nah, oke. Nah, sekarang kalian masing-masing duduk berdasarkan kelompok belajarnya, saling berdiskusi, kemudian
Ibu sudah menyediakan mikroskop ya di depan kelompok belajar kalian masing-masing. Nah, ayo anak Ibu silakan bekerja, amati roti yang sudah Ibu sediakan di depan mikroskop kalian masing-masing. Saling bekerja sama, berdiskusi agar kalian mendapatkan jawaban yang benar. Nah, oke anak Ibu silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu tunggu 10 menit ya. Bu, mau tanya. Ya, boleh. Ini kayak mana ya Bu cara ambil jamurnya itu Bu? Jamurnya itu kan rotinya udah Ibu potong ya, petak-petak. Lihat langsung seperti tadi yang kalian amati di bawah mikroskop, itu boleh. Ataupun digerus sedikit, ditaruh di kaca benda, kemudian tutup, taruh sedikit air, tapi jangan sampai terjadi adanya gelembung udara. Kemudian ditutup dengan kaca penutup. Nah, lihat dengan perbesaran maksimum atau minimumnya berapa gitu. Silakan anak Ibu dikerjakan, yang tidak tahu boleh sambil nanti Ibu keliling untuk mengawasi kalian. Nanti kalau sudah dapat gambarnya, silakan digambarkan di kolom LKPD itu ya. Berikut keterangannya. Misalnya kayak tadi di video itu ada apa aja. Nah, ada spora atau apa, kalian gambar di situ. Oke, sudah selesai anak Ibu? Belum, Bu. Belum. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan ya, mewakili satu-satu dari tiap kelompok. LKPD yang udah Ibu bagikan sama kalian itu, ada yang kira-kira mau ditanyakan? Sudah ya anak Ibu, sudah 10 menit. Bisa kita presentasikan ya, masing-masing kelompok mewakili satu. Oke, kelompok mana duluan yang ingin mempresentasikan hasil pengamatannya terhadap roti tersebut? Ayo, kelompok 1. Sudah? Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2, ayo silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nah, dari hasil dari hasil pengamatan melalui mikroskop, di situ terlihat bentuk jamurnya itu seperti ada bulat-bulatannya. Kawan-kawan ya, seperti itu dari hasil pengamatannya terlihat ada miselium, kemudian ada sporangiumnya. Silakan untuk kelompok 2. Termasuk apakah ke dalam divisi apakah jamur yang kami amati. Setiap buku itu jamur yang kami amati itu ada zigomicota. Kemudian berkembang biak jamur itu kalau zigomicota dengan zigospora. Baiklah, Ibu akan menayangkan, sudah ya. Nah, jadi hasil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 itu semuanya benar. Nah, jadi untuk memperkuat lagi bahasan tentang jamur ini, maka Ibu akan memberi penjelasan sedikit terhadap kalian. Nah, di sini untuk jamur, penggolongan berdasarkan hifanya itu ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Nah, untuk yang tidak bersekat itu golongannya zigomicota. Jadi untuk zigomicota itu bagian dari yang kita amati tadi barusan. Contohnya jamur pada roti. Misalnya Rhizopus stolonifer. Nah, untuk yang bersekat di situ ada bagian divisinya Ascomycota, ada Basidiomycota, ada Deutero. Nah, kemudian untuk simbiosisnya itu ada yang lumut kerak, ada yang dengan mikoriza. Kemudian ciri-ciri jamur ini ada yang prokaryotik, ada yang eukario ya. Nah, jadi untuk eukario ini menghasilkan spora. Tadi seperti yang kamu lihat, dia punya sporangium, kotak spora yang menghasilkan spora yang bentuknya seperti dandion. Nah, yang tadi sudah kalian lihat. Kemudian dinding selnya itu tidak mengandung selulosa. Nah, jadi tidak memiliki flagel atau ekor dalam daur hidupnya. Kemudian, nah ini tadi ya, ini tadi yang kalian lihat di mikroskop seperti ini bukan?
Iya, Bu, mirip. Ya, seperti ya. itu. Ya, seperti ini dia tadi. Dia punya sporangium, dia punya sporangiofor. Jadi ada rizoidnya. Nah, ini yang di dalam, yang di atas nampaknya ada stolonnya. Nah, jadi ciri-ciri jamur itu tadi dia punya membentuk zigospora, hidupnya di darat, tanah, atau pada sisa organisme mati, kemudian membentuk mikoriza. Kemudian ada anggota zigomikota, terutama adalah jamur yang hidup sebagai sapropit. Nah, jadi kalau sapropit ini dia tidak bersifat parasit gitu. Nah, kemudian ini ada siklus hidup, nanti kita pelajari berikutnya. Ini contoh-contoh dari zigomikota, misalnya untuk buat tempe, tadi kita tape ya. Tadi kita roti. Nah, kemudian, nah ini tadi. Nah, ini ada juga kalau yang kita lihat tadi itu Rhizopus itu golongannya zigomikota. Sementara ini ada Saccharomyces, dia termasuk Ascomycota. Nah, kelompok Armaida yang melakukan presentasi terbaik. Oke, beri aplaus untuk kelompok Armaida, kelompok 1. Dari hasil diskusi dan dari hasil pemaparan Ibu dapat kita simpulkan bahwa jamur itu dia ada yang bersel banyak dan jamur itu terdiri dari zigomikota. Nah, salah satu ciri-ciri zigomikota itu dia bersifat mikroskopis atau tidak terlihat langsung oleh mata. Kemudian dia biasanya menyukai tempat-tempat yang lembab. Oke, anak ibu, setelah ini ibu akan kasih evaluasi buat kalian yang sudah ibu akan ibu bagikan ya soal evaluasinya itu. Silahkan kalian jawab. Oke, ibu tunggu 2 menit dari sekarang. Silahkan dikumpulkan. Dah, kemudian selanjutnya silahkan anak ibu baca materi tentang yang berikutnya. Hari ini cukup sekian ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.